Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabe salamat limu nalakai. Salam sahujud kalian palempang. Adil kak kalindong. Baju ramen kak sulaga. Basai kak jubatan. Harus. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Lada, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu komunitas belajar. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu telah bersedia untuk hadir dalam rangkaian kegiatan kita, yaitu komunitas belajar, yang dimana hari ini materinya dari kelompok 1 diketahui oleh Bapak Idam selaku ketua kelompok 1 sekaligus pemateri, kemudian ada saya sebagai anggota, kemudian ada Bapak Emrul Faik sebagai penasehat agama, kemudian ada Ibu Dwi Agustina sebagai sekretaris. Kelompok pertama ini semoga bisa menjadi tolak ukur Bapak Ibu nanti, semoga menjadi kelompok yang lebih baik dari kami. Terima kasih. Dan ikhlas untuk bisa memenuhi undangan dari pengurus Kompel, dan puji syukur dari Tuhan Maha Kuasa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu, tetapi itu salah satu pendekatan dalam pembelajaran. Misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris mungkin ada Bu Risa atau Bu Tri biasanya kalau question itu biasanya kita kasih tanda apa Bu? Key ya, key. Nah, ya, ini salah satu contoh lagi Bapak Ibu coding, misalnya kita menggunakan numerasi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, yang semangat. Iya, Bapak. Kepala sekolah, kemudian yang saya banggakan juga rekan-rekan senior Dewan Guru yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, mohon izin perlu kami sampaikan di akhir pelatihan kami bahwa ada unggah dokumen terkait. Ini pertama kalinya saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait materi KKA dan juga pembelajaran mendalam, ini juga hal yang baru bagi saya, sama mungkin dengan Bapak Ibu sekalian juga hal yang baru.
Dan saya juga mungkin minder dengan Bu Dwi yang memang basicnya yaitu IT ya. Jadi nanti mohon bantuannya. Kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu Tri, Miss Risa yang sudah lebih memahami tentang pembelajaran mendalam. Oke, di sini kita sharing saja guys, spek atau 3 komponen ini yang menjadi konsep dasar materi kita di pagi hari ini. Nah, mengapa penting di SMK? Ada beberapa aspek. Yang pertama, kesiapan industri. Jadi siswa diharapkan melalui coding dan juga pembelajaran mendalam ini mampu memahami teknologi di masa depan. Kemudian kreativitas. Bagi siswa yang kreativitasnya terbatas, kan contoh di jurusan kami teknik sepeda motor, ada beberapa contoh. Yang pertama, visualisasi komponen sepeda motor. Nah, Bapak Ibu melalui KA atau kecerdasan artifisial, siswa ini yang punya angan-angan pengen modif motornya, punya gambaran pengen membuat komponen sepeda motor yang lebih unik, menarik. Sebagai contoh misal di velg sepeda motor, tetapi dia tidak punya kemampuan menggambar, mendesain, itu bisa dituangkan dalam bentuk sketsa kasar, kemudian kita rubah ke dalam bentuk prompt. Nah, kemarin udah belajar dengan Miss Risa ya, buat prompt. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan atau integrasikan ke dalam KA, bisa menggunakan ChatGPT. Yang kedua, tujuan kedua adalah melatih KA. Model KA sederhana untuk klasifikasi gambar busi. Nah, ini menggunakan coding ya, menggunakan coding, tetapi tetap menggunakan bantuan AI atau KA. Jadi kita tidak membuat kode dari awal seperti yang kita bayangkan. Nah, kemudian membandingkan diagnosis, menganalisis perbandingan antara diagnosis manual dengan KA. Jadi hasil yang didiagnosis oleh KA atau AI tadi, kita membandingkan diagnosisnya secara manual, apakah sudah akurat atau belum. Nah, tools atau peralatan yang kita gunakan untuk membuat program ini, yang busi normal 68%. Jadi si model tersebut berhasil mengidentifikasi bahwa jika ada busi yang seperti ini, maka busi tersebut dalam kondisi normal dengan tingkat akurasi 68%. Kenapa? Di sini ada 32% dengan menyatakan busi hitam, bahwa berarti ada citra atau datasheet yang hampir mirip seperti itu. Nah, jadi melalui contoh ini Bapak Ibu bisa melakukan klasifikasi selain busi. Kalau di apa tadi ya? Kalau sama Pak Kepala Sekolah tadi pakai bentuk buah boleh, warna benda boleh, laptop boleh, dan sebagainya. Melakukan klasifikasi. Nah, tujuannya apa? Dari hasil training model. Memberi contoh macam-macam busi ya, Gini. misalkan busi. Nah, itu kan kita sebagai siswa ini, kalau saya menempatkan diri saya sebagai siswa, sangat membantu, Betul. mempermudah juga. Tetapi gimana untuk seorang guru mengasah ke apa ya, kalau di dalam kehidupan nyata sudah kembali ke dunia nyata, dikerja kayak di bengkel itu kan, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi gitu kan kurang. Benar. Itu nanti sebagai panduan kita, panduan anak-anak yang baru belajar untuk mengingat kondisi busi. Nah, bagi yang sudah terbiasa ya tidak perlu menggunakan aplikasi, tentu terlalu lama itu memakan waktu. Begitu, itu tujuan kami yang belum kami sampaikan tadi di awal. Mohon maaf, Bu Dwi. Strateginya itu apa supaya KKA ini bisa diterapkan dengan maksimal di jurusan, di masing-masing jurusan, walaupun dengan jurusan yang berbeda. Strateginya supaya bisa KKA itu maksimal diterapkan di jurusan tersebut. Ya, pertanyaan yang bagus dari Gimana, Bu? Lisa, silakan. Saya bantu, Bu. Bapak Ibu ada di sana? Jurusan tersebut meskipun nanti diterapkan di jurusan lain yang berbeda. Strategi yang Pak Idam Ya, siapkan supaya materi yang Bapak siapkan itu bisa masuk ke anak-anak gitu. Praktesan. Terasa Oke. mungkin dengan cara Yang masih dasar nih. Nah, ketika kita masukkan coding itu masih mudah menerima dan tidak mengganggu apa yang menjadi tujuan mereka masuk ke jurusan teknik sepeda motor. Seperti itu strategi saya. Kemudian hasil dari misal di kelas 10 ya, mereka buat program itu bisa diaplikasikan di kelas 11 dan 12. Sami-sami. mungkin ada tambahan dari jurusan ATP, Ibu Puspita. Ibu mungkin punya strategi apa? Iya. Ibu jangan seru-seru aja, Ibu. KA gitu ya. Mohon izin bertanya Pak Idam, ini terus terang saya ini pemula kan itu. Oh, sama, Pak. Ya, untuk KA. Jadi untuk bisa kita menguasai tentang KKA gitu, KKA gitu. Iya. KKA itu kan kita yang pertama harus punya dasar IT yang mumpuni.
Betul. Minimal itu, ya. Iya. Nah, bagi kami ini loh, terus terang saya sendiri juga ini untuk IT, untuk masalah IT ini saya minim gitu loh Pak. Nah, apalagi nanti untuk menguasai KKA ini kan harus lebih banyak IT yang harus kita kuasai gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya kita ini yang sudah para manula ini, saya terus terang untuk bisa memanfaatkan AI dengan maksimal itu sudah termasuk codingnya. Saya pun ya belajar melalui AI itu tadi. Sama Bu Dwi malah lebih cocok. Dan tidak harus aplikasi sih Mbak outputnya itu. Jenengan melakukan media pembelajaran. Jadi saya merasa kesulitan dan belum memahami segala bentuk aplikasi. Bagaimana caranya kita menerapkan ke siswa, karena Bapak tadi tentang mesin, saya mau coba tentang zat kimia seperti itu Pak. Nah kalau aplikasi di sini kadang-kadang kan jaringannya kadang-kadang ada lipat Pak. Yeah. Ada nggak cara lain misalkan kita mau mendeteksi dengan tanda-tanda tertentu yang nggak usah yang tadi Bapak bilang kan yang udah senior yang memang udah mahir, atau kita katakan kita sudah mengetahui nih ini memang udah daun jelek misalkan Yeah. udah jenis daun, bisa nggak Pak? Maksudnya gimana Bu? Bisa. Tadi kan Bapak menggunakan aplikasi. Oh bisa Bu, bisa. Bukan, maksud saya bukan aplikasinya. Iya, gini caranya. Kita manfaatkan AI. Nah, ini kita pakai Gemini. Nah, kita masukkan saja di sini, Bu, gambarnya, import file. Nah, Jadi kita foto dulu gitu ya. ya difoto dulu, masukkan sini, tuliskan prompt-nya. Tolong identifikasi gambar di atas. Seperti itu. Jadi nggak harus pakai aplikasi. Nggih, pakai ChatGPT juga bisa, Gemini bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI-nya saja, jangan terfokus pada coding dan aplikasi akhirnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu ya nggak usah sampai ke sana lah, berat nih. Bukan merendahkan tidak, tapi sulit untuk diaplikasikan. Nah, contoh kita buat di sini ya, buat media promosi ya, pakai Google VO3. Sini aja wis susah. Gambar pernah saya nyoba terbatas Bapak. Kita setelah ngupload 1,5 hari 24 jam terbatas kalau gambar. Itu pakai apa, Bu? AI. Iya, maksudnya ChatGPT. Mungkin bisa pakai Ini tapi saya ChatGPT. bisa pakai Copilot, Bu. Kalau Copilot tidak terbatas. Aman. Jadi ya manfaatkan ChatGPT atau Gemini Bapak Ibu. Tidak Nah, seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi kita buat prompt, buat kemasan keripik, hasilnya seperti ini. Nah, mudah. Bahkan kalau misal Ibu punya file Excel yang rumit untuk diidentifikasi, cukup di screenshot saja, diunggah file sini, minta jelaskan si Gemini-nya sudah bisa. Seperti itu. Nah, jadi nggak harus pakai aplikasi. Kalau mau identifikasi daun tadi bisa pakai ini. Nah, hasilnya cukup realistis dan bisa diterapkan di kehidupan nyata untuk model kemasan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh buat video bisa tidak ya? Saya coba buat video. Oke. Video apa ya? Video promosi. Telur. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu permintaan video tadi. Jadi kita minta video promosi teh kelor. Kita play. Iya, hilangkannya ini. Nah, seperti itu. mantap ya. Ya. Seperti ini, jadi bisa bisa dikreasikan Ibu, dikembangkan masing-masing. Cuma terbatas, dia hanya 8 detik maksimal kalau di Google VO3.
tapi sudah cukup untuk status. Hah? Boleh, nanti kita download. Tapi tulisannya kurang. Nah ini coba kita contohkan yang Bu Sri tadi ya. Gambar seperti ini, kita ambil gambarnya ini, gambar cabai. Kemudian promnya apa ini Bu? Kira-kira ini? Oh, bukan. Ini yang Bu memklasifikasikan daunnya. Daun apa? Identifikasi kerusakan daun cabai tersebut. Oke, kita buat seperti apa? Muncul. Nah, ini Bapak Ibu, siapa? Bu Sri. Jadi kelihatan kan? Jadi cukup kita foto saja, kita unggah di Gemini. Nah, ini sudah keluar nih analisisnya. Tidak harus pakai aplikasi. Mudah. Gemini ChatGPT juga bisa, sama. Ini saya contohkan pakai Gemini. Yang kondisi keuangan dilihat dari wajah. bisa. Kondisi keuangan Terbatas. Video tadi ada syarat khusus Bu. Ada syarat khusus karena kita harus pro dulu. Kita harus pro. Harus ke yang pro. Yang kalau Gemini yang biasa tidak bisa. Jadi kalau yang saya ambil contoh ini kan yang biasa ini. Nah kita upgrade saja Bapak Ibu. Kemudian ada penawaran. Jadi 1 bulan gratis masuk ke pro. Nah nanti kalau sebelum 1 bulan dibatalkan dan kita ganti akun bisa. Nah, mumpung ada promo. Jadi kita dapatkan penawaran, ganti akun lagi. Nah, ya sekarang tidak ada yang gratis di dunia ini. Oke, ini uji coba gratis 1 bulan. Silakan langganan. 340. Ya 300.000 per bulan. Oke, sudah berlangganan. Tapi kalau misalkan ini yang pro ini bisa digunakan untuk apa ya? Untuk satu sekolahan Nah itu saya nggak paham Pak, apakah bisa untuk edukasi seperti itu? Nah setelah akunnya pro, tadi kan berlangganan 1 bulan kita gratis, bisa di sini di videonya. Nah seperti itu, video VO3. Jadi silakan buat promnya, videonya seperti apa, lumayan untuk status WhatsApp, Instagram, bagus. Jadi sederhana ya Bapak Ibu, KKA itu tidak harus buat program, tapi kita memanfaatkan AI-nya. Ada lagi? Tadi mau contoh video apa Bu? Bisa coba kita. Nah semakin detail promnya, seperti visualisasinya, latar belakangnya, pencahayaannya, kemudian Pak Edi sedang ngegrek sawit Pak. Oke, coba kita buat promnya ya. Ini foto sama ini fotonya Nanti coba nanti Bu Nova jadi model lebih rapi ya. Saya mau lihat dulu. Iya promo ini. Video. Gimana Bu? Kalau akunnya nggak pro bisa nggak? Tidak bisa. Tidak ada fitur untuk Google VO3-nya. Berbayar. Makanya gini, kalau misalkan bisa untuk kita biar bisa menikmati yang pro, mungkin kita bisa bikin akun satu yang diprokan bisa digunakan untuk keseluruhan. Betul. Nggih, benar. Kalau Terbatas 3 video Bu.
Terbatas untuk sementara ini terbatas 3 video per hari. Per hari. Nah, kalau mau lebih banyak itu bisa pakai VPN, kita ya agak rumit lagi nanti. Yang penting ini dulu. Seperti itu. Oke. Biasanya kalau untuk aplikasi ataupun akun-akun yang kita ingin pro tapi nggak kita pakai setiap hari atau tidak kita pakai terus itu ya, ada yang murah sampai beli kayak di Shopee, akun apa aja ada di Shopee juga. Ya, Nah, bisa. ini saya menggunakan fitur-fitur pro itu ya ambil dari Shopee ya bayar 15.000 cuma 20.000 saya dapat 1 bulan gitu kan nggak rugi. Benar. Kita dapat pro. Setelah itu kita jadi akun lagi, beli lagi. Cuma kan maksudnya tuh dibanding di situ ratusan ribu. Ya, bisa. Dan sekarang pun ada istilahnya apa ya? AI itu pembuat akun palsu. Ya, ini gratis. Jadi kita buat satu akun, nanti dari AI-nya itu kasih kita beratusan akun, yang akun itu bisa kita masukkan untuk mendaftar yang seperti ini. Nah, itu ada yang lebih canggih lagi. Ya, seperti itu. Nanti siswa bikin prompt buatkan saya jawaban dari soal ujian. Ya memang dampak negatifnya seperti itu. Bahkan di Cici AI ya, Cici AI itu kita foto saja itu sudah muncul kunci jawaban dan langkah-langkah pengerjaannya. Saya pakai itu, Pak. Oh, sudah pakai itu Ibu Bala. Gratis loh. Bikin tulis sampai dia dikumpul bingung sampai. Jadi ya pedang bermata dua AI ini. Untuk ini ya. Di sisi lain kita juga cukup bunuh Pak? Cukup ya? Oh, sorry. Cukup. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Baik Bapak Ibu. Sudah lelah ya? Mengingat acara kita hari Jumat, jadi waktunya singkat dan padat. Kemudian saya yakin Bapak Ibu juga sudah merasa puas hari ini ya. Semua sudah dijawab oleh Pak Ida. Jadi mari kita tuntaskan saja kegiatan kita hari ini dengan menutup bersama-sama melafazkan hamdalah. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah tarian penutup. Mana Bu? Kami Pakai video kah? Kami akan mempersembahkan sebuah tarian penutup dari kelompok 1. Semuanya dong. Iya. Astagfirullah. Hebat para ketuanya ketua. Menarik. Ini aku punya stiker banyak. Saya belum di briefing ini. Oh iya ini. Nggak apa-apa. Pokoknya kita jurusan gerakan mencuci. Kucek jemur. Hebat banget. Kalau saya AI-nya terlalu tinggi. Dan Bapak Ibu, Siap. 2 kali ya kucek. Kayaknya itu sengaja deh biar di video deh. Inilah persembahan tarian penutupan dari kelompok 1. Kucek Cek ucek jemur, kucek jemur.